Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai eh, ujian akhir semester kecerdasan buatan, metode learning, yaitu tentang analisis klaster dengan K-means pada data diabetes untuk menentukan kelompok individu berdasarkan indikator kesehatan. Nah, di sini saya menggunakan jenis yaitu pada learningnya yaitu clustering bagian K-means. Nah, kenapa saya menggunakan K-means? Nah, algoritma K-means clustering digunakan dalam konteks ini sebagai metode pembelajaran tanpa pengawasan. Ini secara fundamental berbeda dari pendekatan pembelajaran atau terbimbing, yaitu supervised learning, yang melatih model untuk memprediksi hasil berdasarkan data berlabel. Sebaliknya, K-mean beroperasi pada data yang tidak memiliki label atau kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk secara mandiri menemukan pola tersembunyi dan mengelompokkan data berdasarkan kesamaan intrinsik pada dataset. Nah, dalam penerapan spesifik pada analisis data diabetes, K-mean clustering menjalankan beberapa fungsi krusial. Peran fundamental K-means adalah mengelompokkan poin-poin data representasi data kesehatan pasien ke dalam sejumlah klaster K yang telah ditentukan. Algoritma ini secara iteratif berupaya meminimalkan jarak Euclides antara setiap titik data dan pusat klaster atau sentroid terdekatnya. Hasilnya, individu dengan karakteristik kesehatan yang serupa akan dikelompokkan ke dalam klaster yang sama, memfasilitasi penemuan pola atau segmen alami yang inheren dalam data diabetes yang memungkinkan tidak langsung tampak. Sebagai contoh, K-means mampu mengungkapkan subkelompok pasien yang menunjukkan risiko diabetes yang lebih tinggi berdasarkan kombinasi fitur-fitur kesehatan tanpa memerlukan informasi label diabetes sebelumnya. Sebelumnya, proses clustering, fitur-fitur data menjalani penskalaan menggunakan standar scalar. Tahap ini esensial karena sensitif K-mean terhadap skala fitur. Fitur dengan rendah nilai yang lebih besar cenderung mendominasi perhitungan jarak. Penskalaan memastikan bahwa setiap fitur memberikan kontribusi yang proporsional terhadap pembentukan klaster. Metode Elbow digunakan sebagai pendekatan heuristik untuk mengidentifikasi nilai optimal dari K, yaitu jumlah klaster. Algoritma K-means dieksekusi dengan berbagai nilai K, dan sum of square error atau SSE dihitung untuk setiap iterasi. Titik atau siku elbow point pada poin SSE mengindikasikan nilai K di mana penambahannya. Nah, klaster lebih lanjut menghasilkan pengurangan SSE yang tidak lagi signifikan, menandakan titik efisiensi terbaik. Setelah model K-mean dilatih dengan nilai K yang optimal, model tersebut dapat dimanfaatkan untuk memprediksi klaster bagi data pasien baru dengan menganalisis karakteristik rata-rata dari setiap klaster, seperti yang terekam dalam cluster mean dan cluster outcome distribution. Klaster-klaster tersebut dapat diinterpretasikan. Interpretasi ini dapat mencakup identifikasi klaster, mana yang menunjukkan proporsi individu dengan indikasi diabetes yang lebih tinggi, sehingga memfasilitasi pemberian rekomendasi awal atau penilaian risiko bagi pasien yang diinputkan. Nah, di sini saya mengambil datasetnya itu dari Kaggle, yaitu dataset diabetes. Nah, untuk programnya tersebut, nah, untuk menjalankan program ini dan menganalisis data,
Pastikan file diabetes CSV atau dataset yang telah kita tentukan berada di lokasi yang benar. Setelah menjalani script Python, program akan menampilkan informasi awal tentang dataset, seperti bentuk, beberapa baris pertama, statistik deskriptif, dan tipe data termasuk nilai yang hilang. Program kemudian otomatis membersihkan data dengan mengganti nilai nol pada kolom kesehatan tertentu, misalnya glukosa dan blood pressure atau tekanan darah, menjadi nilai hilang dan mengisinya dengan median yang sesuai. Ini adalah langkah krusial agar K-means tidak salah menginterpretasikan nol sebagai nilai sebenarnya. Selanjutnya, data akan diskalakan menggunakan standar scalar untuk memastikan semua fitur berkontribusi secara proporsional dalam pengelompokan. Setelah prapemrosesan, sebab plot metode elbow akan muncul. Plot ini penting untuk membantu secara visual menentukan jumlah klaster optimal. Cari titik siku pada plot di mana penurunan SSE atau sum of square error mulai melambat secara signifikan berdasarkan key optimal yang dipilih. Secara default, diatur kedua dalam kode. Program akan menjalankan k-means final dan menambahkan label cluster ke dataset. Program kemudian akan menampilkan distribusi anggota di setiap cluster dan membuat plot sebaran yang memvisualisasikan cluster yang terbentuk, umumnya menggunakan dua fitur seperti glukosa dan BMI. Karakteristik rata-rata setiap cluster juga eh, dihitung dan dicetak untuk memberikan profil mendalam tentang setiap kelompok. Jika jika kolom outcome tersedia, program juga menganalisis distribusi outcome di setiap cluster untuk menginterpretasikan potensi risiko. Terakhir, program akan meminta masukan data kesehatan baru. Setelah input, program akan memprediksi cluster mana data masuk dan memberikan interpretasi risiko berdasarkan karakteristik cluster tersebut. Nah, untuk penjelasan mengenai program, yang pertama itu adalah import pustaka dan memuat data. Nah, kode dimulai dengan serangkaian pernyataan import pada baris 1 sampai baris ke-6. Ini membawa semua alat yang dibutuhkan seperti pandas PD untuk mengolah data tabular, K-mean dari scalar cluster sebagai inti algoritma pengelompokan, standar scalar dari scalar preprocessing untuk menormalisasi data, matplotlib, pylab, dan seaborn untuk membuat visualisasi, serta NumPy untuk operasi numerik khusus seperti nilai not a number. Selanjutnya, program mencoba memuat dataset diabetes.csv ke dalam data frame bernama df pada baris ke-9. Jika lokasi filenya itu tidak sesuai dengan yang kita inputkan pada read.csv, maka akan menampilkan eh, kesalahan atau menampilkan error, yaitu pastikan file diabetes berada di direktori yang sama. Nah, selanjutnya itu ada eksplorasi data awal. Nah, setelah data berhasil dimuat, program mulai mengeksplorasi isinya pada baris 14 sampai 20, yaitu print bentuk dataset dan menampilkan dimensi dataset serta menunjukkan 5 baris pertama memberikan gambaran sekilas tentang data print atau DF describe yang menyajikan ringkasan statis deskripsi untuk kolom numerik seperti rata-rata, standar deviasi, dan rentang nilai terakhir. Print DF info pada baris ke-20 memberikan ringkasan tipe data setiap kolom dan mengidentifikasikan keberadaan nilai yang hilang.
Penanganan nilai hilang atau zero input action, bagian ini krusial untuk kualitas data pada baris ke-22 sampai 31. Nah, banyak dataset medis menggunakan nol sebagai penandaan nilai yang hilang untuk fitur-fitur tertentu seperti glukosa atau tekanan darah. Program menginisiasi median value pada baris ke-22 untuk menyimpan median dari setiap kolom yang relevan. Sebuah loop atau for call in pada baris 23 mengiterasi kolom-kolom yang sering memiliki masalah nol sebagai nilai hilang. Di dalamnya temp call atau df call replace nol np none pada baris ke-24, sementara mengganti nol dengan np none agar median tidak terdistorsi. Nah, median underscore val sama dengan temperatur call median pada baris ke-25 menghitung median yang akurat. Dan median values call atau median val pada baris 26 menyimpannya. Kemudian df call replace pada baris ke-27 mengganti nilai 0 di data frame asli dengan nilai hilang khususnya pandas. Dan df call pada baris 28 mengisi semua PDNA PD.NA di kolom tersebut dengan nilai median yang telah dihitung. Nah, pada baris ke-30 kembali dicetak untuk memverifikasi bahwa masalah nilai 0 dan NA telah tertangani. Nah, selanjutnya itu masuk ke penskalaan feature. Nah, bagian ini mempersiapkan data untuk K-min pada baris 33 sampai 40, yaitu feature adalah langkah penting. Kolom outcome yang merupakan label diagnosis diabetes dihapus. Ini memastikan Kaimin beroperasi sebagai algoritma tanpa pengawasan, mencari pola tanpa bantuan label yang sudah ada. Scalar sama dengan standar pada baris ke-35 membuat objek penskala. Scale filter pada baris ke-36 melatih penskalaan pada data dan kemudian mengubah skala fitur-fitur tersebut. Nah, untuk baris ke-37 yaitu scale feature df itu mengkonversikan hasil skala kembali menjadi data frame. Penskalaan ini krusial karena K-min sensitif terhadap rentang nilai feature. Penskalaan memastikan semua fitur berkontribusi secara proporsional dalam perhitungan jarak. Menentukan key optimal dengan mode elbow. Nah, bagian ini membantu memilih jumlah klaster yang tepat pada baris 42 sampai 59. Nah, baris 42 diinisialisasi untuk menyimpan sum of square error atau SSE yang mengukur kerepatan klaster. Loop for K in range pada baris 45 menjalankan K-means untuk berbagai jumlah klaster dari 0 hingga 10 di setiap iterasi. Pada baris ke-45 membuat model K-means baru random state sama dengan 42 memastikan hasil yang konsisten dan ninit 10 menjalankan algoritma beberapa kali untuk menemukan hasil terbaik. Model dilatih dengan K-means pada baris 46 dan SSE ditambahkan ke daftar SSE pada baris ke-47. Setelah loop selesai, matplotlib pylab digunakan untuk membuat plot garis SSE versus K pada baris 49 sampai 55. Program kemudian mencetak nilai SSE untuk setiap K pada baris 57 dan memberikan panduan untuk mencari titik siku pada plot baris ke-58 sampai 59 yang menunjukkan K optimal di mana penambahan klaster tidak lagi mengurangi SSE secara signifikan. Untuk penerapan K-means akhir, nah setelah K optimal ditentukan, model final diterapkan pada baris 61 sampai 68, yaitu K sama dengan 2, menetapkan jumlah klaster akhir
yang akan digunakan. Nilai ini harus disesuaikan berdasarkan analisis plot elbow, K-mean final, yaitu pada baris ke-64, membuat model K-mean berakhir. Nah, pada baris 65, melatih model dan langsung mengembalikan label cluster untuk setiap baris data. Akhirnya, DF cluster pada baris ke-68 menambahkan label cluster ini sebagai kolom baru ke data frame asli, menugaskan setiap pasien ke cluster yang sesuai analisis dan visualisasi akhir dari cluster. Nah, untuk analisisnya itu pada bagian 70 sampai ke 79, bagian ini mengevaluasi dan menampilkan hasil pengelompokan. Menampilkan beberapa baris, pertama data termasuk kolom cluster yang baru. Nah, pada baris 47 menunjukkan beberapa banyak anggota yang ada di setiap cluster, memberikan gambaran distribusi kelompok. Visualisasi dilakukan dengan SNS scatter plot pada baris 77 sampai 83 yang membuat plot sebaran dua fitur, misalnya glukosa dan BMI, diwarnai berdasarkan cluster untuk melihat pemisahan visual. Nah, untuk analisis mendalam, cluster means DF group by pada baris 86 menghitung nilai rata-rata setiap fitur untuk setiap cluster. Ini membantu memahami karakteristik khas dari masing-masing kelompok. Misalnya, satu cluster mungkin memiliki rata-rata BMI yang lebih tinggi. Selanjutnya, jika kolom outcome pada baris 89, program menghitung class outcome distribution pada baris 91. Yang menunjukkan proporsi individu dengan dan tanpa diabetes di setiap klaster. Ini sangat berguna untuk menginterpretasikan klaster mana yang berisiko tinggi. Pada baris 93 sampai 96 juga dibuat untuk memvisualisasi distribusi outcome per klaster. Nah, selanjutnya itu mengenai prediksi untuk data baru dan interpretasi. Bagian akhir ini memungkinkan interaksi langsung dengan model. Pada baris 98 sampai 150, program mencetak pesan pembuka pada baris 98 dan meminta masukkan nilai untuk setiap fitur kesehatan dari pengguna. Nah, pada baris 111 sampai 122, untuk memastikan input adalah angka dan penanganan khusus untuk nilai 0 pada fitur tertentu. Baris 114 sampai 116. Menggantinya dengan median yang disimpan, konsisten dengan prapemrosesan. Data masukan pengguna kemudian diubah menjadi data frame pada baris ke-125. Pada baris 130, penskalaan data baru menggunakan skala yang sama yang dilatih pada data historis, memastikan konsistensi. Predicted cluster pada baris 133 menggunakan mode K-means yang telah dilatih untuk memprediksi klaster mana data baru tersebut masuk. Akhirnya, program memberikan interpretasi hasil pada baris 137 sampai 150 berdasarkan cluster outcome distribution dari data pelatihan. Program mengidentifikasi klaster berisiko yang memiliki proporsi outcome 1 tertinggi. Kemudian program memberitahu pengguna apakah data mereka masuk ke dalam klaster berisiko tinggi atau rendah, serta menyarankan konsultasi medis jika ada kekhawatiran. Pesan penutup yaitu selesai menandakan akhir dari eksekusi program. Nah, sekian dari penjelasan kode. Nah, di sini saya akan jalankan kodenya itu. Nah,
Di sini merupakan hasil analisis clustering K-mean pada dataset diabetes yang menunjukkan proses lengkap dari pemahaman data hingga interpretasi cluster. Diawali dengan inspeksi awal dataset yang mengungkapkan dimensi data, di mana pada dataset tersebut terdapat 768 baris dan 9 kolom, serta gambaran sekilas 5 baris pertama data. Informasi statistik deskriptif dan detail tipe data kolom turut disajikan menyoroti keberadaan nilai nol yang tidak valid secara medis pada beberapa fitur penting seperti glukosa dan BMI. Langkah pra pemrosesan data kemudian dilakukan dengan mengganti nilai nol tersebut dengan median, memastikan tidak ada nilai hilang yang tersisa dan data siap untuk analisis lebih lanjut. Fitur-fitur yang akan digunakan untuk clustering selain kolom outcome kemudian distandarisasi skalanya menggunakan standar scalar. Penskalaan ini krusial agar semua fitur memiliki bobot yang setara dalam perhitungan jarak oleh K-means. Selanjutnya, metode elbow diterapkan untuk menentukan jumlah cluster optimal dengan menganalisis nilai SSE untuk berbagai jumlah cluster K. Nah, sebuah siku teridentifikasi mengindikasikan K2 dengan K3 sebagai pilihan yang paling efisien. Pemilihan K2 kemudian diimplementasikan untuk membentuk cluster final. Hasil clustering kemudian divisualisasikan melalui scatter plot yang menampilkan cluster K-mean berdasarkan fitur glukosa dan BMI. Nah, menunjukkan bagaimana data yang terpisah menjadi dua kelompok yang berbeda secara visual. Analisis karakteristik rata-rata setiap cluster menjadi nilai interpretasi. Cluster 0 secara signifikan menunjukkan nilai rata-rata nilai glukosa, BMI, dan usia lebih rendah, serta proporsi individu dengan status diabetes. Outcome 1, sekitar 20%. Sebaliknya, cluster 1 memiliki rata-rata nilai glukosa, BMI, dan usia yang jauh lebih tinggi dengan proporsi individu diabetes mencapai sekitar 69%. Interpretasi ini diperkuat oleh grafik. Nah, di sini bisa kita lihat pada program di mana outcome 1 dengan di sini terdapat cluster untuk satu itu berjumlah 417, sedangkan untuk yang 0 berjumlah 351. Sehingga hasil dari data tersebut yaitu hasil dari data-data sheet semua sudah ditampilkan dengan jumlah 768. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke output tentang distribusi outcome per cluster. Nah, interpretasi ini diperkuat oleh grafik batang distribusi outcome per cluster yang secara jelas menunjukkan dominasi individu non-diabetes di cluster 0 dan dominasi individu diabetes di cluster 1. Ini mengidentifikasi bahwa cluster 0 dapat diidentifikasi sebagai kelompok risiko rendah atau non-diabetes. Sementara cluster 1 sebagai kelompok risiko tinggi diabetes. Terakhir, model yang telah terlatih memungkinkan input data baru, memprediksi cluster individu baru tersebut, dan memberikan interpretasi risiko diabetes. Berdasarkan karakteristik cluster yang diprediksi. Proses ini secara keseluruhan menunjukkan bagaimana unsupervised learning dapat digunakan untuk mengidentifikasi segmen populasi yang bermakna dalam konteks kesehatan. Nah, di sini di distribusi outcome per cluster terdapat BNI dan cluster 0 dengan jumlah glukosanya itu sekitar 150, sedangkan untuk BMI-nya itu 200 gitu. Nah, untuk di cluster 0 yang penderita diabetes itu sekitaran 200, ditunjukkan dengan warna hijau. Sedangkan untuk yang
lebih rendah berisiko diabetes itu sekitar 150-an. Ditunjukkan dengan grafik batang berwarna biru. Sedangkan untuk klaster satu itu eh, penderita diabetesnya itu sekitar eh, 50-an. Sedangkan yang penderita non diabetes itu sekitar 350-an. Nah, apabila kita close ini, nah di sini em, pengguna bisa menginputkan em, data-data yang mengidentifikasi apakah dia berisiko diabetes atau tidak. Di sini saya akan menginputkan jumlah kehamilannya itu 1, kadar glukosanya itu 100, tekanan darahnya itu 70, ketebalan kulitnya 25 milimeter, insulinnya 100, dan massa tubuhnya itu saya input 35, sel sila diabetesnya 0,3%, dan usianya itu 25. Nah, di sini akan menampilkan saran atau hasil dari data yang diprediksi, yaitu Pak berada di klaster satu. Nah, berdasarkan analisis klaster, Anda berada di klaster yang cenderung memiliki resiko diabetes lebih rendah. Nah, klaster yang lebih berisiko adalah klaster 0, namun tetap jaga kesehatan dan konsultasi. Nah, data ini dapat diambil dari dataset atau median pada klaster yang kedua gitu. Nah, sehingga em, apabila si pengguna menginputkan data-data baru, nah data ini akan diolah berdasarkan eh, median atau nilai rata-rata dari dataset yang kita eh, lampirkan gitu. Nah, cukup sekian eh, presentasi saya mengenai eh, metode learning clustering K-means. Terlebih terkurang mohon maaf, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.